فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan berbagai macam nikmat bagi kita, yang senantiasa menjaga kebaikan agama kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memudahkan kita berpegang teguh dengan agamanya, memudahkan kita untuk melaksanakan salat berjamaah, untuk menuntut ilmu, untuk selalu mensyukuri nikmat Islam, nikmat menjadi pengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga nikmat kebaikan ini Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada diri kita sampai di akhir hayat kita. Barakallahu fikum. Di malam hari ini kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di majelis ilmu yang mulia di Masjid Raudhatul Jannah yang mubarak ini. Dilanjutan kajian membahas kitab kecil yang sangat bermanfaat, Minhajul Firqatin Najiyati wa Ta'ifatil Mansurah, metode beragama golongan yang selamat dan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tulisan dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Barakallahu fikum ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Kita mempelajari kitab ini sebelumnya kita mengkaji kitab Usulus Sunnah Imam Ahmad rahimahumullahu taala. Kita dapatkan banyak faedah sehubungan dengan kemuliaan Islam, keagungan Islam,
dan kita selalu mendapatkan nasihat dari para ulama untuk selalu mencukupkan diri dan merasa bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu yang selalu kita ulang-ulang dalam pembukaan ceramah kita, dan itulah yang diajarkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan namanya khutbatul hajah, ya, pembukaan khutbah dari segala kesempatan menyampaikan ceramah, seperti yang disampaikan selalu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Syekh Al-Albani rahimahullah taala mengumpulkan riwayat-riwayat ini dalam sebuah kitab kecil yang judulnya tadi Khutbatul Hajah. Ya, pembukaan khutbah yang selalu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di berbagai munasabat, di berbagai kesempatan ketika beliau ceramah atau khutbah Jumat atau menyampaikan nasihat, dengan apa yang selalu kita sampaikan. Di situ ada kata-kata fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda atau wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitabullah, Al-Qur'an. Tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih bermanfaat. Demi Allah, tidak ada yang lebih besar pengaruhnya dalam menguatkan keimanan kita, menyempurnakan tauhid kita dibandingkan membaca Al-Quran dan merenungkan isinya, selalu mempelajarinya. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk yang telah menjadikan, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya yang paling mulia, yang terbukti telah membimbing dengan petunjuk ini para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, yang menjadikan mereka sebagai generasi terbaik umat ini. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang diada-adakan. Perkara-perkara bid'ah, baik dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah maupun dalam masalah-masalah agama yang lainnya. Jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita belajar metode pemahaman salaf atau pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, untuk selalu ditekankan kepada kita bahwa kita menyibukkan diri dengan belajar Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Wallahi, demi Allah, itu sudah sangat cukup menyibukkan diri kita. Tidak perlu kita kepada yang lain. Ya, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, apa yang mereka kerjakan dalam keseharian kalau bukan mempraktikkan petunjuk yang selalu yang selalu mereka dengarkan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah mereka orang-orang yang kurang ibadahnya? Baca biografi mereka. Kemarin kita sempat nukilkan di sini beberapa pertemuan yang lalu pernyataan dari Imam Al-Khatib Al-Baghdadi ketika beliau menyebutkan bahwa orang yang mempelajari sunnah itu di dalamnya sudah terdapat kesibukan yang cukup untuk mengisi waktunya, tidak perlu sama yang lain. Ya, karena sunnah ini adalah petunjuk yang sempurna. Ada zikir-zikir yang kita baca disyariatkan setelah kita selesai sholat. Ada zikir yang kita baca di waktu pagi dan petang. Ada zikir masuk rumah, keluar rumah. Ada zikir masuk masjid, apalagi keluar masjid. Bahkan masuk WC, keluar WC. Ada zikir-zikir yang mutlak. Belum lagi bacaan Al-Quran, berdoa. Ada amar ma'ruf nahi mungkar. Masya Allah, banyak kebaikan di dalam Islam ini yang menjadikan kita cukup dengan ibadah tersebut, dan jelas-jelas dapat keutamaan dan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata para ulama, kullu turukin masdudah, semua jalan itu tertutup, tidak akan menyampaikan kepada keridhaan Allah kecuali hanya satu, jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah jalan yang akan membawa kita kepada mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam firman-Nya di surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim.
Katakanlah, wahai Rasulullah, kepada semua manusia, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikuti Nabi SAW, ikuti petunjuk beliau yang sempurna. Maka niscaya Allah akan mencintaimu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata sebagian ulama ketika menafsirkan ayat ini seperti dibawakan dalam tafsir Ibnu Katsir, laisa sya'nu an tuhibba wa innama sya'nu an tuhabba. Yang menjadi permasalahan pentingnya bukan bagaimana kamu mencintai Allah, tapi permasalahan pentingnya bagaimana supaya Allah mencintaimu. Karena kalau semua orang mengaku bisa mengaku, tapi siapa yang akan dibalas kecintaannya? Ayat ini menegaskan hanya orang yang mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Inilah yang dibukakan jalan untuk bisa meniti jalan yang akan menyampaikan dia kepada keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam Islam itu sudah pernah kita nukilkan pernyataan Imam Ibnu Qayyim beberapa kali di kajian kita. As-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Beliau simpulkan dalam 2 kalimat, ya, yaitu tauhidul ibadati wa tauhidul mutaba'ah. 2 kesimpulannya. Mentauhidkan Allah dalam beribadah, artinya beribadah kepada Allah semata-mata, tidak melakukan perbuatan syirik menyekutukannya. Yang kedua, tauhidul mutaba'ah, hanya mengkhususkan, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengikuti petunjuk beliau, tidak mengikuti petunjuk yang lain, tidak menjadikan imam panutan selain hanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah 2 tauhid yang merupakan kesimpulan jalan Allah Subhanahu Wa Taala yang lurus. Sehingga dengan kita mempelajari kitab-kitab yang menjelaskan, ya, metode beragama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita akan selalu merasa cukup dengan mengikuti sunnah. Dalam ibadah apapun, kalau kita semakin ingin meningkatkan kualitas ibadah kita, menjadikan ibadah kita semakin tinggi pahalanya, bahkan meraih kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, kita capai semua itu dengan memperbaiki ittiba kita. Bagaimana kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu utamanya sunnah dalam masalah memurnikan niat, mengikhlaskan niat, beribadah dengan kecintaan, rasa takut dan pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dengan mempelajari Islam, dengan mempelajari keimanan sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kedudukan yang paling tinggi, setinggi apapun akan kita bisa raih. Antum masih ingat hadis sahih dalam Sahih Bukhari yang pernah kita sebutkan di kajian kita yang lalu-lalu? Ya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di hadapan para sahabatnya tentang satu kedudukan yang mulia di dalam surga, satu kedudukan yang tinggi di dalam surga, yang penduduk surga saling memandang kagum terhadap kedudukan tersebut. Ya, ini ada ghuraf, ya, ada kamar-kamar yang indah di surga, tempatnya sangat tinggi, yang ahlu surga atau penduduk surga memandang kagum dengan tempat tersebut karena perbedaan yang sangat tinggi, kedudukannya yang sangat tinggi. Ketika mendengarkan ini, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya'i lam yablugha, la yablugha ghairuhum." Ya Rasulullah, itu adalah kedudukan atau tempat yang akan ditempati oleh para nabi. Tempat yang khusus para nabi yang bisa menempatinya, tidak akan bisa dicapai oleh orang selain mereka. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan ini? Beliau mengatakan, ya, bala, tidak demikian.
rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalin. Yang menempati tempat tersebut ya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan selalu membenarkan petunjuk para rasul. Siapa yang mencapainya? Yang beriman kepada Allah, yakni mentauhidkannya dan selalu mengikuti sunnah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kedudukan yang tinggi, bahkan penghuni surga pun memandang dengan kagum kedudukan tersebut. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di dalam hadis sahih yang lainnya ketika para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain bertanya tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala, ini juga dalam Sahih Bukhari. Makna firman Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surat Al-Jumu'ah. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dan orang-orang yang selain mereka yang akan datang nanti, yang termasuk golongan mereka, golongan para sahabat, yakni mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi belum bertemu dengan mereka, belum pernah berjumpa dengan para sahabat. Wa huwal azizul hakim, dan Allah maha perkasa lagi maha sempurna hukum dan hikmahnya. Mereka para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka ini wahai Rasulullah? Ya, disebutkan dalam hadis ini para sahabat bertanya beberapa kali, sampai ketiga kalinya ketika mereka bertanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu di kalangan para sahabat ada sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Sambil memegang Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanal imanu 'inda Thuraya lanalahu rajulun aw rijalun min haula." Kalau seandainya bintang itu, keimanan itu ada di bintang yang tinggi, bintang Thuraya, bintang yang sangat terang dan tinggi. Seandainya keimanan itu letaknya di bintang yang sangat tinggi tadi, maka niscaya akan digapai, akan dicapai oleh orang-orang dari kalangan mereka ini, sambil memegang Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Kata para ulama, ini maksudnya orang-orang yang selain Arab, orang-orang yang akan datang di masa yang di masa setelah beliau, yang mereka beriman kepada Allah dan mereka berusaha mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat. Mereka akan bisa meraih dengan pertolongan Allah kedudukan yang mulia seperti kedudukan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, yakni menempati kedudukan iman yang paling tinggi. Sampai pun kalau iman itu di bintang yang tinggi, mereka akan bisa capai. Ini jelas merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan iman dan kemuliaan ittiba. Maksudnya orang yang bersabar mempelajari jalan Islam yang benar, mempelajari dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan di atas Islam dan di atas sunnah. Inilah jalan kemuliaan yang sesungguhnya. Inilah yang akan menyampaikan seorang hamba kepada kedudukan yang tinggi dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di sini saya katakan ya, kita belajar manhaj ini tujuannya untuk meyakinkan kita bahwa jalan inilah jalan yang terbaik dan jalan inilah satu-satunya yang mengantarkan kita kepada ridha Allah. Kalau kita bersabar menitinya, bersabar mempelajarinya, bersabar mengamalkannya dan menghadapi resiko-resiko ketika mengamalkan kebaikan ini. Ingat pernyataan yang terkenal dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Ikutilah sunnah Rasulullah SAW dan jangan mengada-ngadakan bid'ah, jangan cari yang lain. Faqad kufitum, sungguh itu telah mencukupkan bagi kalian. Sudah cukup
dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah cukup dengan mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Bahkan menyimpang dari itu berarti melampaui batas, akan keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Naudzubillahi min dzalik. Di dalam kitab Syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah tulisan Imam Al-Lalikai rahimahullah taala, beliau menukil pernyataan yang terkenal dari Imam Abu Amr Abdurrahman ibnu Amr al-Auza'i, imam besar dari kalangan tabi'ut tabi'in, yang mengatakan isbir nafsaka ala sunnati waqif haitsu waqafal qaumu wa qul bima qalu wa kuffa amma kaffu anhu wasluk sabila salafika salih fa innahu yasa'uka ma wasi'ahum. Isbir nafsaka ala sunnah, sabarkanlah dirimu di atas sunnah. Kenapa kita harus bersabar? Banyak tantangannya, banyak godaannya. Orang mengatakan, kamu begini-begini, saya ngaji terus, orang sudah terbang terbang ke langit, terbang ke bulan, padahal tidak pernah sampai. Ya, orang sudah berbuat ini, kalian masih ngaji saja. Ini celaan. Kadang-kadang orang tergoda, orang rame-rame berbuat seperti ini, masa kita sunyi-sunyi saja. Tidak ada keramaian yang kita bikin, kan orang suka bikin rame-rame. Itu kebanyakan orang seperti itu. Kita bersabar. Inilah jalan kebaikan, inilah dulu yang ditempuh oleh para ulama salaf. Memang inilah al-ghuraba minal mu'minin, orang-orang yang asing di kalangan kaum mukminin. Jadi kita merasa diri kita banyak kekurangan, masih banyak kelalaian, dapatkan ujian-ujian seperti tadi, kita harus sabar. Sudah kita bahas bagaimana ciri-ciri orang yang asing karena berpegang teguh dengan Islam. Sudah kita baca hadis-hadisnya. Jadi isbir nafsaka ala sunnah waqif haitsu waqafal qaum, dan berhentilah ketika para sahabat berhenti. Mereka tidak membahas kaifiyah tentang bagaimananya sifat-sifat Allah. Mereka tidak melampaui batas dalam hal ini, tidak boleh kita lakukan. Ada hal-hal yang dianggap orang baik tapi mereka tidak lakukan, jangan lakukan, karena lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Seandainya itu baik, pasti mereka telah mendahului kita dalam melakukannya. Ini kaidah. Sudah pernah kita sebutkan, ini dinukil oleh Imam Ibnu Katsir, bahwa ini pernyataan para ulama salaf. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Seandainya itu baik, pasti mereka mendahului kita dalam melakukannya. Jadi kita cukup mengikuti, jangan mengada-ngadakan dalam Islam. Karena Islam telah lengkap dan sempurna dan telah dipraktekkan oleh generasi terbaik umat ini. Waqul bima qalu, dan ucapkanlah apa yang mereka ucapkan. Sudah cukup. Pernyataan mereka sudah cukup kita nukilkan, tidak perlu cari yang lain. Wa kuffa amma kaffu anhu, dan tahanlah dirimu dari hal-hal yang mereka menahan diri darinya. Mereka orang yang paling berilmu, paling bersih hatinya, paling tinggi ketakwaannya kepada Allah. Tidak mungkin mereka mendiamkan sesuatu yang pantasnya dibicarakan. Atau tidak mungkin mereka membicarakan sesuatu yang pantasnya didiamkan. Ikuti mereka. Mereka berbicara, diam, kita diam. Wasluk sabila salafika salih fa innahu yasa'uka ma wasi'ahum. Ikutilah jalan para salafmu, para pendahulumu yang saleh, para ulama salafus saleh. Karena sesungguhnya mencukupimu apa yang telah mencukupi mereka. Agama Islam ini tidak ada yang baru. Ya, man lam yakun yauma idzin dinan fala yakunul yauma dinan. Ini pernyataan Imam Malik. Apa yang tidak termasuk agama ketika turunnya ayat yang menjelaskan kesempurnaan Islam, maka hari ini pun bukan termasuk agama meskipun banyak yang mengamalkannya. Jadi ingat, para ulama salaf dulu, mereka benar-benar mengagungkan sunnah sampai mereka menilai orang yang menganggap saya cuma menambah sedikit, apa sih salahnya? Ya, mereka anggap ini adalah wujud dari fitnah yang bisa menyesatkan manusia. Di dalam kitab Al-I'tisam yang ditulis oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala, beliau menukil sebuah athar dari Imam Darul Hijrah, Imam Malik bin Anas. Malik bin Anas ibnu Abi Amir al-Asbahi, imam besar penduduk Madinah. Ya, salah satu imam madhab yang terkenal dan termasuk guru utamanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala.
Imam Malik ini pernah ada orang yang tanya kepada beliau, seorang laki-laki yang ingin melakukan ibadah umroh atau haji dari Madinah. Kita tahu di penduduk Madinah itu miqatnya adalah yang namanya Dzul Hulaifah. Dikenal sekarang dengan disebut Bir atau Abyar Ali. Miqat artinya tempat memulai ihram haji atau umroh. Orang ini datang kepada Imam Malik dan bertanya, "Ya Aba Abdillah, min aina uhrim?" Wahai Abu Abdillah, yakni lakopnya atau kunyahnya Imam Malik rahimahullah taala. Dari manakah saya memulai ihram? Maka beliau rahimahullah taala menjawab, "Min Dzul Hulaifah min haitsu ahrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kamu ihram dari Dzul Hulaifah, dari tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai ihramnya ketika haji wada, dan juga hadis-hadis yang sahih. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tempat-tempat miqat untuk penduduk Madinah, Dzul Hulaifah untuk penduduk Yaman, Yalamlam dan yang lainnya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman aradal hajja wal umrah. Miqat ini, tempat memulai ihram ini adalah untuk penduduknya dan untuk orang yang datang ke tempat tersebut. Yani Madinah, ya, dari Madinah, ya, orang yang berkunjung ke Madinah. Ya. Dan untuk orang yang datang ke tempat tersebut yang bukan penduduknya yang ingin melakukan haji atau umrah. Maka kata Imam Malik, dari Dzul Hulaifah, dari tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ihram. Orang ini berkata, "Inni uridu an uhrima minal masjid min indil qabr." Tapi saya inginnya berihram dari sisi Masjid Nabawi. Ya, namanya Masjid Nabawi, saya ihram dari sini lebih baik. Dari sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik mendengarkan ini, ya beliau masih sabar mengatakan, "La tafa'al, jangan lakukan. Inni akhsha alaikal fitnah, karena saya khawatir kamu kena fitnah." Orang ini berpikir, apa fitnahnya? Masa hanya berihram dari Masjid Nabawi? Masya Allah, apa kurangnya? Apalagi ini Masjid Nabawi 100.000 kali lipat dibandingkan salat di masjid yang lain. Ini masjid Rasulullah SAW, apalagi menurut dia lebih mantap berihram dari sisi kubur. Kata Imam Malik, "Inni akhsha alaikal fitnah, saya khawatir kamu ditimpa fitnah." Mendengar ini orang itu mengatakan, "Wa ayyu fitnatin fi hadhi?" Fitnah apa dalam hal ini? "Innama hiya amyalun aziduha." Hanya beberapa mil yang saya tambah. Ya, ini sekarang Masjid Nabawi menuju ke Dzul Hulaifah, kalau kita naik bis itu kurang lebih sekitar setengah jam, tidak begitu jauh. Sekarang dia sudah masuk dalam kota Madinah. Ya, kata beliau cuma beberapa mil saja yang saya tambah. Apa fitnahnya? Ya, maka mendengar ini Imam Malik kemudian menjawab dengan tegas, "Wa ayyu fitnatin a'zam min antara annaka sabaqta ila fadilatin qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dia menyangka ini fitnah apa? Hanya sekedar menambah beberapa kilometer saja, beberapa mil saja. Mendengar ini Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, fitnah apa yang lebih besar dibandingkan kamu, perbuatanmu, kamu memandang bahwa kamu mendahului satu keutamaan yang dulu tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kan kamu seolah-olah mengatakan saya melakukan yang lebih mantap. Yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti kurang. Yang dilakukan oleh para sahabat berarti lebih rendah keutamaannya, karena kamu merasa berihram dari Masjid Nabawi, dari sisi kubur Nabi SAW lebih utama. Ini justru fitnah yang paling besar. Pemikiranmu inilah fitnah yang akan merusak pemahamanmu, merusak agamamu. Kata Imam Malik, "Inni sami'tullaha yaqul," aku mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaknya khawatir, hendaknya takut orang-orang yang menyelisihi perintah atau petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka akan ditimpa fitnah. Ya, fitnah disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, yakni orang yang menyimpang dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dikena fitnah, yakni penyimpangan, kemunafikan, akan ditimpa fitnah, yaitu
kerusakan dalam agamanya, kesyirikan atau bahkan kekufuran, atau akan ditimpa adab yang pedih, ya ini pada hari kiamat nanti. Jadi keinginan untuk menyelisihi petunjuk Nabi SAW dan petunjuk para sahabat ini adalah fitnah. Ya, sewaktu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala dalam sebuah riwayat yang sahih juga kita pernah dengar mungkin, dalam satu majelis beliau ditanya tentang satu permasalahan. Imam Syafi'i rahimahullah taala menyebutkan ada hadis Rasulullah SAW dalam hal ini. Beliau bawakan sanadnya, menyebutkan Rasulullah SAW bersabda demikian atau berbuat demikian. Lantas ada salah seorang peserta bertanya, ya Aba Abdillah, ataqulu bihi? Wahai Abu Abdillah, wahai Imam Syafi'i, apakah kamu mengambil pendapat dengan hadis ini? Maka mendengar ini langsung merah wajah beliau dan marah. Langsung beliau mengatakan, ya, ayyu ardin tukilluni wa ayyu sama'in tudhilluni. Idza qultu idza haddathtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan wa lam aqul bihi. Bumi apa yang akan menampungku dan langit apa yang akan menaungiku ketika aku menyampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian aku tidak berpendapat atau berpegang teguh dengannya. Dalam riwayat lain beliau mengatakan, ataroni akhruj minal kanisa. Apakah kamu melihat saya keluar dari gereja, keluar dari ibadah orang-orang yang selain Islam, sehingga mereka ya menjadikan ucapan Nabi mereka bukan sebagai pegangan. Ya, ini mereka sangat murka ketika ada hal-hal yang seperti ini, menunjukkan mereka selalu merasa cukup dan merasa berpegang teguh dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Inilah satu-satunya sumber keselamatan. Jadi faedah seperti ini yang kita akan dapatkan dengan kita selalu mempelajari metode pemahaman para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selalu kita menukil athar-athar atau riwayat-riwayat dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi jangan berpikir apa yang saya ingin amalkan, apa yang saya ingin perbuat untuk kemuliaan Islam, untuk kejayaan Islam. Sudah kita sering terangkan, kejayaan Islam itu perkara yang pasti diterangkan di dalam Islam, dan itu pasti perkara yang penting yang akan tidak mungkin diluputkan di dalam agama Allah yang petunjuknya sempurna ini. Ya, walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Milik Allah lah kemuliaan, kejayaan itu milik Rasulnya dan milik orang-orang yang beriman. Yakni selama mereka berpegang teguh dengan iman. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk Allah tinggikan, menangkan Islam ini di atas agama-agama yang lain meskipun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Dengan apa Islam ditinggikan, dimenangkan? Dengan petunjuk dan agama yang benar yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW selama kaum muslimin berpegang teguh dengan petunjuk tersebut. Jadi ini permasalahannya. Jadi kita kembali kepada agama, kita mengajak keluarga kita kembali kepada agama yang benar, hanya mengikuti petunjuk Nabi SAW, tidak mengikuti yang lainnya. Inilah sebab utama yang akan menjadikan agama ini mulia. Mengajak kaum muslimin kembali kepada pemahaman agama yang benar. Inilah sebab turunnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. La yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, Allah tidak akan menghilangkan kehinaan dan kerendahan kalian sampai kalian mau kembali kepada agamamu. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, inilah akidah. Inilah prinsip dasar pemahaman Islam yang benar. Kalau kita selalu merasa cukup dengan menjalankan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, selalu berusaha mencari dalil dalam setiap melakukan amal-amal perbuatan, amal-amal soleh dalam Islam, ya, selalu berusaha memperbaiki diri dengan hanya mencukupkan diri membaca Al-Quran, merujuk kepada tafsirnya yang diterangkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
kemudian membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta membaca penjelasan maknanya dari nukilan para ulama yang mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Inilah jalan Islam yang sesungguhnya. Inilah yang mencukupi kita sebagaimana telah mencukupi para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain yang mereka adalah sebaik-baik generasi umat ini, sebaik-baik panutan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu yasa'uka ma wasi'ahum, karena sesungguhnya akan mencukupi kalian apa yang telah mencukupi mereka. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, ya, permasalahan terbesar yang ada pada umat Islam ini adalah permasalahan bagaimana mengajak mereka kembali kepada petunjuk Islam yang benar. Bagaimana mengajak mereka untuk mau menuntut ilmu, belajar agama, ya, kembali kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya, oleh karena itu kita selalu bersabar belajar Islam, kemudian bersabar mengajak mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebab utama yang akan menjadi kemuliaan seorang hamba di dunia dan di akhirat nanti. Jadi ini faedah yang selalu kita ingat dan selalu kita pegang teguh ketika kita mempelajari kitab-kitab yang menjelaskan prinsip-prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, prinsip-prinsip dasar pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan membaca di waktu yang masih ada kelanjutan dari penjelasan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu dalam kitab Minhajul Firqatin Najiyah ini. Di judul yang baru, Kaifa Nazurul Kubur, bagaimana kita menziarahi kubur. Ya, kita tahu fitnah kubur ini juga adalah fitnah besar. Ya, pengagungan terhadap kuburan secara berlebihan dari kuburan orang-orang yang saleh, kuburan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini yang menjadi sebab terjadinya fitnah kesyirikan di muka bumi ini sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang sudah pernah kita jelaskan. Qala sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha litudzakirakum ziyaratuha khaira. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dulu aku melarang kalian menziarahi kubur. Kira-kira apa sebabnya? Awal-awal mereka dilarang menziarahi kubur. Padahal menziarahi kubur kan mengingatkan kepada akhirat, membuat kita ingat kepada kematian supaya siap-siap. Tapi awalnya dilarang. Kenapa? Karena akidah belum kuat. Fitnah kuburan besar. Orang nanti akan tergoda untuk meminta kepada penghuni kubur, apalagi yang dianggap soleh. Orang menyangka jadinya berdoa di kuburan lebih mantap, padahal berdoa di masjid jelas lebih mantap. Di masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat kita beribadah. Ya, dulu dilarang. Setelah akidah kuat, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fazuruha, maka sekarang kunjungilah atau ziarailah kubur, supaya dengan menziarainya akan mengingatkan kalian kepada kebaikan. Dalam riwayat lain, fa innaha tudzakirul akhirah, karena menziarahi kubur itu mengingatkan kita kepada akhirat. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa perkara ziarah kubur ini merupakan perkara yang dulunya dilarang kemudian diizinkan. Pasti di situ ada masalah tentunya. Dan kita tahu hadis-hadis ini berlaku untuk ziarah kubur bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan diperselisihkan oleh para ulama. Banyak dari para ulama besar saat ini di Arab Saudi yang melarang perempuan untuk menziarahi kubur, karena perempuan itu lemah dan mudah melakukan hal-hal yang melanggar ketika menziarahi kubur. Ada hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW
Seperti misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu zairatil kubur. Allah melaknat perempuan yang menziarahi kubur. Ya. Meskipun ada pendapat lain yang ini dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala bahwa perempuan itu dibolehkan tapi tidak boleh sering-sering. Ya. Tidak boleh sering-sering, dibolehkan sekali-sekali. Karena Syekh Al-Albani rahimahullah taala hanya menguatkan lafaz hadis yang menyebutkan larangan ini dengan lafaz la'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat perempuan yang sering, yang banyak melakukan ziarah kubur. Ya. Makanya di sini termasuk mengantarkan jenazah ke kuburan. Ini juga dimakruhkan bagi perempuan. Ada hadis Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Muslim, ya. Kunna nuhina anittiba'il janaiz walam yu'zam alaina. Kami kaum perempuan dilarang untuk mengantarkan jenazah, tapi larangan ini tidak dikuatkan, ya, ini bersifat makruh saja. Ya, yang artinya ini bukan sesuatu yang bagi perempuan bisa dilakukan dengan sering-sering, karena perempuan punya kelemahan. Kalau mereka menziarahi kubur, apalagi kuburan saudaranya, orang yang dicintainya, mereka akan menangis, mereka akan tidak terima lagi. Ini tentu karena kelemahan, ya, kelemahan hati dan pikiran mereka. Makanya hadis ini berlaku untuk kaum laki-laki. Intinya di sini ada adab yang perlu diperhatikan dalam hal yang berhubungan dengan menziarahi kuburan ini. Taib. Kata Syekh selanjutnya, sudah waktu adzan ya? Sudah? Taib, kalau sudah adzan kita kumandangkan adzan dulu, baru kita lanjut sedikit setelah itu. Silakan, barakallahu fikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah. Taib, barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita lanjut membaca keterangan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala di pembahasan tentang bagaimana kita menziarahi kubur yang sesuai dengan petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalan yusannu salamu alal amwati wa du'a ilahum inda dukhuli. Faqad allama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu an yaqulu. Dianjurkan kita mengucapkan salam kepada penghuni kubur, yakni orang-orang yang mati yang dikuburkan di situ, dan berdoa kebaikan untuk mereka. Jadi mereka yang butuhkan doa kita, bukan kita doa minta kepada mereka karena mereka sudah mati. Ya, doa itu kita juga tujukan hanya kepada Allah. Jadi kita mengucapkan salam berarti doa kebaikan untuk mereka dan mendoakan kebaikan untuk mereka ketika masuk kuburan. Rasulullah SAW mengajarkan hal ini kepada para sahabatnya, ya ini berarti kepada umatnya, untuk mengucapkan doa yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. As'alullaha lana walakumul afiyah. Keselamatan atau salam bagi kalian wahai penghuni, para penghuni kubur dari kalangan kaum mukminin, dan kita dan kami insyaallah akan segera menyusul kalian. Saya minta kepada Allah bagi kami dan bagi kalian al-afiyah, keselamatan, yakni minal azab, keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Baik. Kemudian Thanian, yang kedua, adamul julusi alal qabri wa adamu wad'ihi. Ya. Tidak boleh duduk di atas kuburan dan tidak boleh menginjaknya. Jadi waktu kita masuk kompleks pekuburan kita hati-hati. Karena yang namanya orang yang mukmin itu tidak boleh kita sakiti hidup atau matinya. Sehingga tidak boleh seseorang itu ya menyakiti dengan sengaja saudaranya meskipun dia sudah mati. Sampai-sampai ada hadis Rasulullah SAW yang sahih, inna kasra admil mayyitil mu'min ka kasrihi hayyan. Sesungguhnya memecahkan atau mematahkan tulang jenazah seorang muslim, seorang mukmin sama dengan mematahkan tulangnya ketika dia masih hidup. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dalam Sahih Muslim, la tusallu ilal quburi wa la tajlisu 'alaiha. Janganlah kalian salat menghadap kubur dan janganlah duduk di atasnya. Termasuk jangan menginjaknya. Jadi salat menghadap kubur, salat juga di kuburan, ini bukanlah sesuatu yang dibolehkan dalam Islam. Dilarang untuk melaksanakan salat di kuburan, salat menghadapnya, dan juga dilarang untuk menginjaknya. Thalithan, yang ketiga,
Adamut tawafi haulal qabri biniyati taqarrub, tidak boleh tawaf mengelilingi kubur untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini malah bisa membawa kepada kesyirikan. Tawaf itu hanya diizinkan untuk mengelilingi Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Al-Hajj, "Wal yatawafu bil baitil atiq." Dan hendaknya mereka melakukan tawaf di rumah yang tua, yakni Al-Ka'bah. Ya, Baitullah. Itulah tempat tawaf satu-satunya yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tawaf di kuburan, ada orang yang melakukan tawaf di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini perbuatan yang sangat tercela. Bahkan bisa membawa kepada perbuatan syirik, karena ibadah ini hanya boleh dilakukan, tawaf ini dilakukan untuk mengelilingi Ka'bah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Cukup sampai di sini insyaallah. Apa yang bisa kita kaji dan kita baca dari keterangan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu dalam kitab ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya dan insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita dengarkan dulu, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Fadhal, silakan. Ustaz, kita angkat satu pertanyaan dari pesan singkat, Ustaz. Apakah tetap dikatakan istiqomah ketika kita memilih bermaksiat secara sadar dan ketika tahu hasilnya mengecewakan, maka kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala? Dan saya menyesal telah mengabaikan larangan Allah. Dan ketika itu saya berdoa dengan sungguh-sungguh, ya Allah, lindungilah saya dari kejahatan hawa nafsu saya. Tetapi ketika ujian itu datang, saya mengabaikan larangan Allah. Dan saat ini saya sangat menyesal. Tetapi saya rasa cahaya iman yang ada dalam dada saya sudah redup. Saya menjalankan program Hafiz Quran, tapi pernah satu hari saya tidak bisa menyentuh Al-Quran, bahkan untuk mengaji pun terasa berat. Saya merasa semua itu karena dosa saya, Ustaz. Mohon maka bertambah-tambah pula penyesalan saya. Mohon nasihatnya, Ustaz. Mohon maaf, tadi awal-awalnya tadi apakah termasuk apa tadi? Yang awal saja, yang berapa kalimat awal itu? Apakah tetap dikatakan istiqomah ketika kita memilih bermaksiat secara sadar, Ustaz? Terus Secara sadar setelah itu? Ketika tahu hasilnya mengecewakan, maka kita kembali ke jalan Allah, dan saya menyesal cukup. Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan penjagaan kepada beliau dan melindungi dari segala keburukan. Yang semoga juga Allah Subhanahu wa taala berikan itu bagi kita semua. Ya. Perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia itu banyak. Hanya orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari tipu daya syaitan yang akan selamat dari hal-hal yang seperti itu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata', semua manusia itu bukan cuma salah, tapi banyak berbuat salah, sering melakukan salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang banyak berbuat salah adalah orang yang banyak bertobat dan selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu bertobat, selalu memohon ampun kepada Allah. Kalau orang-orang yang soleh saja yang sedikit dosanya disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di malam hari, dan di waktu-waktu sahur, di waktu-waktu dikabulkan doa sepertiga malam yang terakhir, mereka selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perbanyak mohon ampun kepada Allah dan jangan lupa berdoa. Yang bisa menjaga kita dari segala keburukan, yang bisa selalu mengingatkan kita untuk menjauhi perbuatan maksiat, hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kita lemah? Kenapa hawa nafsu kita demikian kuat mendominasi? Karena kita lemah juga dalam mohon pertolongan kepada Allah. Jadi lakukan sebab, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kuatkan hati kita untuk selalu mengingat Allah. Dan yang ketiga, selalu berusaha menundukkan hawa nafsu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci segala keburukan, sumber utama segala keburukan, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kembali kepada dua perkara. Ghaflatul qalbi
wattiba'ul hawa. Hati yang lalai dari mengingat Allah dan hawa nafsu yang selalu diperturutkan. Jadi untuk agar kita selalu terjaga, agar kita selalu terhindar dari perbuatan maksiat, yang paling pertama tadi jelas berdoa kepada Allah, minta pertolongannya, karena hidayah hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Yang kedua, jadikan hati kita selalu ingat kepada Allah dengan cara apa? Belajar tauhid, belajar tentang iman. Selalu kita kenalkan hati kita dengan nama-nama Allah yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, agar dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaannya. Kemudian selalu berlatih menundukkan hawa nafsu di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena semua tipu daya syaitan masuknya ke hati manusia adalah melalui jalur hawa nafsunya. Makanya dengan menundukkan hawa nafsu, seseorang akan bisa dimudahkan untuk bisa mengendalikan dirinya agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa tersebut, dan dengan sebab ini juga akan mempersulit jalur-jalur syaitan untuk menyampaikan godaan-godaannya kepada hati manusia. Nah, barakallahu fikum, semoga Allah mudahkan itu bagi kita semua. Baik. Satu pertanyaan kita ambil di pesan WhatsApp ya. Bagaimana menyikapi istri yang sering meminta cerai kepada suaminya? Ini juga istri yang aneh-aneh ini. Orang itu kepada suaminya minta kasih sayang, paling tidak minta uang lah. Kenapa malah minta cerai? Hukum asalnya minta cerai kepada suami tanpa ada alasan syar'i, kita tahu dosanya sangat besar. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, ayyuma imra'atin sa'alat zaujaha talaqan fi ghairi ma ba'sin lam taruh raihatal jannah. Perempuan mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa ada alasan yang dibenarkan dalam syariat, maka dia tidak akan mencium bau surga. Hanya sedikit bermasalah minta cerai. Ini tipu daya syaitan. Dan ini termasuk kita ketahui godaan syaitan yang sangat disukai oleh iblis ketika memisahkan laki-laki dan perempuan, tentu tanpa ada udzur syar'i. Maka hendaknya perempuan seperti ini bertakwa kepada Allah. Ya, jangan sering-sering jangan melakukan perbuatan ini, karena ini menunjukkan tipu daya syaitan yang sangat kuat menggoda atau mempengaruhi hatinya. Kalau ada hal-hal yang masih bisa dinasihati, maka mintalah nasihat. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Al-Qur'an ketika suami istri bermasalah, wasulhu khair, berdamai itu lebih baik. Hukum asalnya diusahakan dulu damai. Kecuali kalau sudah parah kesalahannya, suaminya tidak sholat, suaminya melakukan perbuatan maksiat terang-terangan, dinasihati tidak mau. Ini pun tetap dengan tahapan-tahapan nasihat yang baik. Kalau tidak bisa lagi baru memilih cara seperti ini. Itu berarti ini merupakan langkah terakhir, bukan langkah yang dilakukan sering-sering minta dan seterusnya. Ini tidak dibenarkan dan jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Naudzubillahi min dzalik. Baik, cukup sampai di sini insyaallah kajian kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang, kita akhiri. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي